أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesempatan kepada kita dan juga inayah dan taufik dan izin yang insyaallah mudah-mudahan mencakup dua izin, yakni izin takwiniyahnya dan izin syariatnya. Walaupun secara lahiriah memang ada syariatnya, karena izin syariatnya kan izin yang halal, yang apalagi menuntut ilmu. Tapi mudah-mudahan lahir batin ya, kalau kita datang dengan ikhlas, semangat, dan menghafal dan mengamalkan. Puji syukur kepadanya karena semua itu, dan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam, serta salawat dan salam terkhusus untuk Imam Mahdi, semoga Allah alaihi salam, semoga Allah menjaganya dari segala gangguan kesehatan, gangguan musuh, dan juga mudah-mudahan Allah mensegerakan ketibaan beliau di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula atas berkumpulnya antum ini, karena bagaimanapun antum juga termasuk membantu saya untuk berusaha menyediakan waktu beribadah ini, yang katakanlah mengajar ya. Dan mudah-mudahan antum merupakan pelajar-pelajar yang diridhai Allah, bersemangat tinggi, mencatat yang perlu didiskusikan, kemudian diamalkan dengan baik, dan kalau bisa ya mendoakan saya supaya di jalan Allah. Kalau masih di luar, kalau sudah di dalam, mudah-mudahan berketerusan di jalan Allah. Karena tidak ada yang bisa kita bawa ke akhirat jadi selain dari amalan-amalan yang benar, ikhlas, dan sepenuh-penuhnya ikhlas. Kalau antum sebenarnya, kalau kita, ya ini bukan hanya antum, kalau kita menyadari bahwa Allah maha suci, berarti yang bisa menyentuhnya, menyentuh inayahnya, menyentuh penerimaannya juga maha ikhlas. Berat itu. Jadi ikhlas ini bukan urusan ringan, karena yang mau menerimanya maha suci, dan menerima itu bukan kayak kita menerima, ya ini natural. Jadi kalau kita tidak maha ikhlas, maha rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk menyentuh penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah maha pemaaf, maha pengampun, karena itu tidak boleh putus asa.
Nah, kalaulah amal kita yang tidak maha ikhlas itu diterimanya juga, itu berarti karena syafaat dia sendiri, syafaat Allah sendiri kepada kita. Tapi kita sebagai hamba wajib mengusahakannya supaya amal-amal kita itu maha ikhlas. Baiklah, kalau tidak salah sekarang ini adalah kelanjutan mencuci, mensucikan najis dengan air yang apa namanya pada poin A-nya, cara mensucikan wadah kita sudah kaji pada 2 minggu yang lalu, tanggal 29 Agustus 2015. Sekarang poin B, tapi kalau salah diingatkan saya. Cara mensucikan selain wadah, ini mensucikan benda mutanajis ya, atau yang kena najis, tapi selain wadah, selain barang-barang dapur, ya, piring segala macam yang sudah dijelaskan kemarin. Oke, poin 1 dari B ini, poin 1, sesuatu yang mutanajis apabila dimasukkan 1 kali ke dalam air kur, air mengalir, atau diletakkan di bawah air keran yang menyambung dengan air kur, ketika menghilangkan benda najisnya, ainun najis, maka begitu air mencapai tempat-tempat yang terkena najis, maka ia akan menjadi suci. Sedangkan untuk permadani, karpet, pakaian dan sejenisnya, berdasarkan ihtiyat dalam kurung wajib, setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digoyang-goyangkan. Dan dalam penekanan serta penggoyangan ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Bahkan hanya dengan memasukkan air ke dalamnya telah dianggap mencukupi. Nah, ini kayaknya ada perlu perbaikan ya sebelum saya jelasin. Terjemahan ini belum tentu salah ya, karena dari Parsi, sedangkan bahasa Arabnya, kalau dilihat dari bahasa Arabnya kelihatan belum sempurna. Tapi yang bahasa Arab, anggap yang bahasa Arab itu salah ya, akan tapi lebih hati-hati. Jadi kalau menggunakan apa namanya? Jadi kalau menggunakan yang bahasa Arab ini sudah pasti tidak salah. Sekalipun kitabnya salah, tak mungkin kitabnya salah. Anggaplah kitabnya salah, tetap perbuatannya tidak akan salah karena lebih hati-hati. Jadi bunyinya begini. Perhatikan baik-baik ya. Diktatnya dilihat tuh, pegang pena. Tangkap ilmu itu, jangan remehkan walaupun hanya masalah najis. Ini dari Tuhan. Ini ilmu fikih ini dari Lauhul Mahfuz. Dari rahmat Allah. Jadi kalau perlu itu menangkapnya sambil menangis, sambil merinding. Jadi sebegitu khusyuknya mencari ilmu itu. Fikih ini sekarang diremehkan. Kalau zaman dahulu mendapat fikih itu kayak sudah melebihi mendapat surga. Karena itu jalan hidup. Jadi dipegang erat-erat, disayang. Kalau bisa wudu masuk kelas. Begitu. Hatinya disucikan, diikhlaskan karena Allah. Begitu. Bukan istilahnya bukan hanya mau sambil lewat ini kan.
Nah, saya mungkin perbaikannya seperti ini. Perhatikan baik-baik, sesuatu yang muatan najis apabila dimasukkan satu kali ke dalam air kur, air mengalir, atau diletakkan di bawah air keran yang menyambung dengan air kur, ketika benda najisnya sudah hilang, nah, yang ada ini kan ketika menghilangkan benda najisnya. Bisa saja ini benar loh ya, karena saya tidak melihat bahasa Parsinya. Tapi kalau bahasa Arabnya, ketika benda najisnya sudah hilang, nah, jadi diperbaiki itu. Ketika benda najisnya sudah hilang, punya saya juga saya mau perbaiki. Kalau kemarin saya tidak bisa memperbaiki karena pakai PDF. Ketika benda najisnya sudah hilang. Nah, maka ini benar nih. Maka begitu air mencapai tempat-tempat yang terkena najis, maka ia akan menjadi suci. Makanya bolehlah dibuang nih maka yang kedua. Tapi ini masalah bahasa. Saya bahasa tidak terlalu perhatian, biar tidak terlalu fasih bahasa Indonesianya, tapi tidak mengeluarkan makna, saya sudah cukup. Tapi kalau mau fasih dibuang maka keduanya nih. Maka begitu air mencapai tempat-tempat yang terkena najis, ia akan menjadi suci. Jadi maka keduanya buang. Tapi hanya perbaikan bahasa aja itu. Sedangkan untuk permadani, kita dulu ini ada, karena baju dengan permadani lain hukumnya. Ini juga bermasalah sepertinya. Ya dulu. Yang saya pahami dari bahasa Arabnya adalah, kalau pakaian itu perasaannya harus keluar. Tekanan kah, apakah, goyang-goyang kah, harus keluar. Keluar dari bajunya. Tapi kalau seperti permadani, nah, ketika dimasukkan ke air kur atau disemprot dengan air kur, yang penting sudah ditekan-tekan. Sudah tentu setelah benda najisnya hilang loh ya. Ditekan-tekan. Nah, tidak dipahami harus pergi keluar gitu. Jadi karena Rahbar mengatakan kalau seperti sajat, ya ini yang saya pahami ini permadani, tidak harus airnya meninggalkan benda najisnya itu gitu. Tapi harus ditekan sampai berpindah dari tempat yang dikenai najis. Nah, kalau baju yang saya pahami dari fatwa beliau itu harus diperas atau digoyang sehingga airnya keluar dari bajunya. Ini meninggalkan baju, jadi terpisahkan dari baju. Tapi kalau karpet yang tebal itu, kalau benda najisnya sudah hilang, ketika disemprot itu ditekan-tekan cukup sudah. Yang penting sudah berpindah dari tempat najisnya itu airnya. Itu. Jadi tidak harus terperas keluar. Terperas keluar dari karpet permadaninya itu gitu. Nah, tapi harus pindah dari tempat najisnya gitu. Itu yang saya pahami. Tapi kalau keluar sudah pasti lebih bagus. Nah, jadi pembetulannya jadi repot ini. Sebentar dulu ya, karena kalau pakaian dimasukin, terus keterangannya ini tidak cocok. Dan dalam penekanan serta penggoyangan ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Nah, ini tidak cocok untuk baju. Begitu. Makanya saya tadi mengoreksi itu pakaian
Karena harus itu harus dikeluarkan airnya, dikeluarkan dari bajunya, tidak harus keluar ke udara. Bisa saja kan diperas di dalam ember atau air core, ember yang disambung dengan air core, diperas di dalam air itu diperas, nah kan keluarnya ke air juga itu, tapi yang jelas keluar dari bajunya gitu. Tapi kalau hambal, ya ini permadani yang tebal itu cukup ditekan dengan sambil disiram itu, semprot dengan air kur, ditekan-tekan, yang penting pindah dari tempat yang terkenai najis. Jadi mungkin terserap ke bagian lain, tidak apa-apa, begitu yang saya pahami dari fatwa beliau. Tapi seandainya mau diperas sampai keluar, nah itu sudah bagus, tidak ada masalah. Itu sudah pasti selamat. Ini kan membicarakan fatwa marja, bukan untuk cari selamatnya. Jadi pertama mendudukkan masalahnya, fatwanya seperti apa. Yang kedua baru jalan yang paling hati-hatinya, tidak ada masalah. Yang penting jangan merubah fatwa seorang marja. Begitu ya. Nah, jadi bagaimana nih caranya? Yang mana yang mau dikoreksi ini? Sebentar dulu. Sedangkan untuk permadani, karpet dan sejenisnya berdasarkan ihtiyat wajib. Nah, begini aja deh. Sudah ketemu. Begini, sedangkan untuk permadani, karpet, pakaian dan sejenisnya berdasarkan ihtiyat wajib, setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digoyang-goyangkan. Dan dalam penekanan serta penggoyangan untuk permadani dan semacamnya, nah begitu. Nah, kasih itu sudah. Ini sesuai loh dengan bahasa Arabnya. Yang saya koreksikan ini sudah sesuai dengan bahasa Arabnya. Dan dalam penekanan serta penggoyangan ini, apa saya tadi tambahkan? Dan dalam penekanan serta penggoyangan ini, apa yang saya bilang tadi? Untuk permadani gitu ya. Iya, untuk permadani. Dalam penekanan serta penggoyangan permadani, ininya dibuang. Permadani. Nah, dan dalam penekanan serta penggoyangan permadani dan semacamnya. Nah, ini kalau tidak belajar fikih, ke pembimbing nggak paham juga, dan semacamnya nanti dikira baju lagi. Nah, dan semacamnya ya ini mungkin kayak busa yang tebel-tebel. Saya yakin itu masuk di situ. Permadani dan semacamnya, yang penting benda najisnya hilang dulu, nah jangan lupa itu. Dan dalam penekanan serta penggoyangan permadani dan semacamnya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Bahkan hanya dengan masuknya air ke dalamnya telah dianggap mencukupi. Ini juga kurang lengkap. Aduh, saya seumur-umur tidak pernah mau ngedit tulisan orang, karena sering saya diminta ngedit penerbit untuk tulisan, tapi saya tidak pernah mau karena mencocokkan. Jadi lebih baik terjemah dari awal begitu, karena mencocokkan selera orang, menghormati selera orang dalam menerjemah itu berat, dan itu amanah dan harus dijaga. Nah, saya karena tidak sabaran, tidak mau, jadi kalau terpaksa ya saya aja yang menerjemah gitu. Ini makanya mau nyocokin nih. Dan dalam penekanan serta penggoyangan permadani dan semacamnya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Bahkan hanya dengan masuknya air ke dalamnya setelah di dalamnya, dan sebelum telah ya, kasih dan itu di dalamnya, bahkan hanya dengan masuknya air ke dalamnya, lalu
bergeser ke tempat lain karena tekanan dan perasaan, telah dianggap cukup ahsan. Ini sudah benar dah. Ini tidak ada yang ngerubah banyak-banyak. Saya mau betulin juga punya saya. Eh, eh, Bahkan hanya masuknya air ke dalamnya dan berpindahnya air dari tempat najisnya itu ke tempat lain karena perasaan atau tekanan, telah dianggap mencukupi. Begitulah. Permasalahannya jelas ya? Tangerang jelas? Oke, baiklah. Kalau begitu saya ulang lagi dari awal ya. Sesuatu yang mutanajis apabila dimasukkan satu kali ke dalam air kur, air mengalir, atau diletakkan di bawah air keran yang menyambung dengan air kur, ketika ini koreksiannya, benda najisnya sudah hilang, dalam kurung ainun najis, maka begitu air mencapai tempat-tempat yang terkena najis, makanya dibuang, ia akan menjadi suci. Boleh titik, boleh koma itu. Saya lebih suka titik. Terserah, tidak ada masalah. Boleh koma, boleh titik setelah suci itu. Terusan ya. Sedangkan untuk permadani, karpet, pakaian dan semacamnya, berdasarkan ihtiyat dalam kurung wajib, setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digoyang-goyangkan. Titik. Dan dalam penekanan serta penggoyangan permadani dan semacamnya, kalau masih mau ragu, tak kasih dalam kurung lagi selain baju dan semacamnya. Jadi kalau untuk antum kan baru pertama kali serius baca matan fikih. Kalau di Hauza mungkin sudah, kalau lama udah ngerti. Jadi kalau mau ragu lagi, tidak takut salah lagi, begini. Dan dalam penekanan serta penggoyangan permadani dan semacamnya, dalam kurung selain baju dan semacamnya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Bahkan hanya dengan masuknya air ke dalamnya. Ini tambahannya. Dan berpindahnya air dari tempat najisnya itu ke tempat lain karena perasan atau tekanan. Itu tambahannya. Telah dianggap mencukupi. Nomor 2 ya. Sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing, jika setelah ainun najisnya hilang, ainun najisnya yakni benda najisnya, kan ainun najis lawannya mutanajis, yang kena ainun najis mutanajis, yakni terkena najis. Najisnya disebut ainun najis, kayak kencing, kotoran manusia, anjing, babi. Sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing, jika setelah ainun najisnya hilang, lalu dibasuh 2 kali dengan air sedikit, maka ia akan menjadi suci. Sedangkan untuk sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan najis lain, selain kencing, dengan najasah selain air kencing, najasah yakni najis. Jangan dirubah itu, benar sudah, najasah. Sedangkan untuk sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan najasah selain air kencing, setelah ainun najisnya hilang,
untuk membuatnya suci hanya perlu dengan 1 kali basuhan. Nah ini tidak ada problem nih. Tinggal dijelasin saja sedikit. Ainun najasa yakni benda najisnya. Ainun najisnya, benda najisnya itu yang najisnya kayak kencing, darah, dan lain-lain. Yang terkena kencing, darah, air kencing atau kotoran manusia atau anjing dan sebagainya itu disebut muatan najis. Nah, untuk mensucikan muatan najis itu dilihat dulu najisnya apa. Dalam masalah selain bejana itu hanya 2, kencing dan selain kencing. Gitu. Jadi kalau di bejana itu kan yang berat apa? Moncong anjing kan gitu ya. Atau moncong babi walaupun tidak harus pakai tanah. Tapi sekian kali misalnya basuhan. Tapi kalau selain bejana itu yang terberat najisnya kencing. Kencing manusia. Nah, sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing, jika setelah ainun najisnya hilang, nah jadi dihilangkan dulu ainun najisnya, apakah dengan siraman atau sudah memang kering, begitu ya. Kalau siraman berarti siram dulu untuk menghilangkan kencingnya, benda najisnya, lalu siram sekali lagi, misalnya begitu, atau siram sekali lagi, gitu. Nah, di sini beliau mengatakan sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing. Jika setelah ainun najisnya hilang, lalu dibasuh 2 kali dengan air sedikit, maka ia akan menjadi suci. Jadi 2 kali kalau dengan air sedikit. Gitu. Kalau air kur sekali. Sedangkan untuk sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan najasa selain air kencing, seperti anjing, seperti darah, kalau benda najisnya sudah hilang, setelah ainun najisnya hilang, untuk membuatnya suci hanya perlu dengan 1 kali basuhan. Jadi kebalikan dari yang sebagian teman-teman pahami. Kalau pernah mencong anjing, wah gelisah. Padahal bukan bejana. Misalnya mau digosok pakai debu. Tidak. Moncong anjing yang menyentuh baju kita atau badan kita itu lebih ringan dari kencing kita sendiri. Jadi kalau moncong anjing kalau udah kering cukup disiram sekali. Tapi kalau kencing kita kalau dengan air sedikit tentunya ya harus disiram 2 kali. Kalau air kur ya sekali lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bukan akhir pelajaran. Saya bersyukur karena ingat bahwa kita ini sedang beribadah dengan ibadah yang sangat tinggi, yakni menuntut ilmu fikih, ilmu kehidupan, bukan teori-teori kering.